Oke, teman-teman, kembali lagi ke bahas saham ya. Jadi minggu lalu tanggal 18 Mei kita bahas 5 saham di grup ya. Yang pertama itu TPIA, kemudian BBTN, kemudian yang ketiga PTBA, yang keempat Indi, dan yang kelima Cuan ya. Kita lihat bagaimana perkembangan saham-saham tersebut. Nah, yang pertama itu TPIA ya. TPIA ini sudah kena TP lah ya ini ya, karena tinggal satu tik saja ya, tinggal satu tik lagi saja itu sudah sampai TP. Boleh dibilang ini sudah boleh di close, teman ambil, teman bungkus ya. Cuannya di TPIA dapat sekitar 14% ya, lumayan lah teman ya, lumayan 14% ya. Kita hold itu seminggu saja ya. Kemudian yang kedua BBTN ya. BBTN ini masih running teman ya. Jadi BTN ini sudah jalan sekitar 6%, kemudian dia terkoreksi lagi, sekarang baru jalan 2% lah ya. Ya boleh teman-teman hold ya. Menurut saya boleh di hold karena ini trennya juga lagi bagus ya. Akumulasinya juga bagus. Dan teman yang belum masuk pun boleh ya, karena ini baru ketinggalan 2% lah kira-kira ya. Itu yang kedua. Yang ketiga PTBA ya tadi ya. PTBA. PTBA juga sedang terkoreksi sedikit ya. Masih kita hold ini PTBA-nya. Teman-teman boleh pertimbangkan ya untuk masuk di PTBA ya. Kalau teman masuk di harga sekarang itu lebih rendah lagi dari plan kita di 2.860 kemarin ya. Sekarang harganya 2.840. Jadi bisa teman-teman sesuaikan dengan plannya masing-masing. Oke. Kemudian yang keempat Indi. Nah, Indi ini masih ranging teman-teman ya. Si ranging sekarang terkoreksi sedikit. Boleh juga teman-teman pantau ini Indi ya, karena ini kita sudah cek juga transaksi, analisa transaksinya ya. Silakan teman-teman sesuaikan juga. Dan yang kelima Cuan. Cuan juga naik lumayan teman-teman ya. Nah, ini teman lihat. Jadi dia sempat naik ke 14%, sekarang terkoreksi di 8% ya. Jadi Cuan masih running teman ya, masih running, dan target kita itu 28% ya. Oke, nah untuk besok kita sebenarnya sudah punya beberapa saham ya, banyak sekali saham menarik menurut saya yang sudah saya screening itu sekitar 12 saham ya. Sudah 12 saham, tapi 12 saham tentu saja itu terlalu banyak ya. Nanti teman-teman boleh di filter sendiri ya, pilih mana yang cocok, yang sesuai dengan analisa teman-teman ya. Nah, yang pertama itu saya mau bahas BNRI sedikit ya, karena ini sempat kita bahas waktu itu. Saham ini cukup menarik ya. Kemarin dia naik 5% teman-teman ya. Waktu itu kita bikin plannya seperti ini ya. Kita tunggu dia masuk ke area support ini, ternyata sedikit lagi tapi dia sudah mantul teman ya, di 5,5% kemarin. Nah, kenapa BNRI? Teman-teman yang belum menonton video ini ya, teman ketik saja di Mindatomi ya. Di sini juga ada pembelajaran ya, atau penjelasan. Nah, ini ya teman-teman, cara melihat pergerakan bandar ya, cara kerja bandar saham ini di tanggal berapa ini ya, 13 hari yang lalu yang ini. Teman-teman tonton ini, di sini berisi informasi tentang bagaimana cara kerja market maker di saham BNRI ini ya. Juga dengan contohnya secara detail. Teman bisa mengambil pengalaman dari cara market maker di BNRI ini ya. Nah, ini kita masukkan ke pantauan kita waktu itu, tapi sayangnya sedikit lagi ini
nggak kena target, nggak kena antrian kita teman ya. Teman-teman yang mau masuk di sini ya boleh-boleh saja ya, asalkan teman-teman bisa meresikokan atau menoleransi risikonya. Itu tentu saja lebih besar lagi karena terpaksa teman-teman ambil stop loss itu agak lebar ya. Sekarang saja ini sudah 6%. Kalau teman masuk di harga sekarang, di harga yang sudah naik 5%, artinya teman-teman itu punya stop loss sekitar 13% seperti ini ya. 13 atau 12% lah. Ya, seperti ini. Oke. Jadi ini untuk BNRI ya. Penjelasan yang panjang lebar itu di video ini ya. Di cara melihat pergerakan bandar ini. Thumbnailnya semoga video ini enggak di take down ya. Oke, selanjutnya saya lihat ada saham ERA, teman. Ya, ERA. Atau sebelum ERA saya punya saham Mine. Mine ini analisa transaksinya belum terlalu menarik ya teman ya. Tapi dari struktur market saya ini sangat tertarik. Kenapa? Karena dia berapa kali masuk ke area support ini nggak berhasil dijebol ya. Sementara di sini nggak ada distribusi teman ya, nggak ada distribusi ya. Ini kenaikan ini diiringi dengan volume besar ini ya. Sementara penurunannya kan volumenya kecil-kecil saja ya, tipis-tipis saja. Artinya itu penjualan ini dengan volume kecil teman. Saya curiganya nanti tiba-tiba dia bisa mantul seperti ini ya, seperti ini. Nah ini tiba-tiba naik sebatang seperti ini 24% ya. Nah saya masukkan saja ini ke watchlist Mine ini. Kalau teman-teman mau masuk di Mine ini ya, boleh saja ikuti plan ini ya. Asalkan teman-teman jangan lupa menggunakan stop loss dan lot sizing ya. Lot sizing ini penting sekali. Tiba-tiba dia turun nanti teman-teman nggak sempat jualan ya, apalagi teman-teman yang bekerja. Tapi kalau saya cara masuknya itu seperti yang kita lakukan di grup ya. Begitu saham itu rame baru kita masuk ya. Jadi kita menghindarkan risiko dibawa turun ya. Jadi ketika dia sudah naik sedikit, meskipun kita sedikit telat, ya nggak masalah ya. Jadi kita bisa mantau market teori. Oke, itu yang kedua ya, Mine. Yang ketiga PTBA kita sudah cek tadi ya, PTBA. Boleh kita ulang lagi sedikit. Ini PTBA. Teman-teman yang belum masuk boleh sekali ya. Menurut saya ini karena PTBA juga saham yang bagikan dividen secara rutin ya. Ini PTBA untuk besok tanggal 26 Mei kita ganti saja ini 26 Mei. Oke. Selanjutnya ERA tadi ya. ERA. Nah, ERA juga sudah saya bikinkan plannya seperti ini. Ya. Nah, ERA ini sebenarnya sedikit telat teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini ya, ini kan ada area resisten yang cukup kuat ya. Ketika dia sentuh area ini, dia turun ya. Kemudian sentuh lagi, dia mantul lagi ke bawah. Kemudian dia jebol. Kemudian retest. Nah, harusnya kita di sini masuknya teman ya. Kalau kita masuk di sini, saya nggak ngerti kenapa saya baru lihat saham ini ya, dapat 16% teman ya. Tapi di sini saya lihat di time frame 4 jam saja ya. Dia juga sudah ngebase teman ya, sudah membuat berapa kali rejection di sini tapi nggak berhasil turun ya, sehingga ini menjadi area support, resisten become support ya. Resisten become support di time frame kecil teman ya. Nah ini, jadi kita ambil patokan untuk masuknya di sini ya. Jadi stop loss itu sekitar 4% saja teman. Stop loss 4% saja ya. Nah ini, jadi targetnya itu sekitar 16%. Boleh teman-teman analisa ulang lagi, masuk di 570, kemudian stop loss di 545, start 4% ya. Kemudian targetnya di 665 di sini, sekitar 16%.
Oke, silakan dicatat atau di screenshot juga boleh. Kalau sesuai, teman-teman boleh beli ya. Bukan rekomendasi ya, bukan rekomendasi, tapi sebagai pertimbangan saja buat teman-teman. Nanti saya salah lagi ya. Kemudian selanjutnya MDKA. MDKA juga kita bahas waktu itu di grup ya. Di tanggal 19 sampai 20 ya. Jadi setiap hari itu kalau ada saham yang menarik teman ya, malamnya saya kasih info atau paginya ya. Nah ini tanggal 20 Mei ya. Nah MDKA ini sebenarnya ketika itu kita sempat trading ya, saya sempat trading dapat 5% tapi saya nggak jual ternyata turun lagi kena stop loss saya ya. Tapi nggak masalah. Masih menarik ya menurut saya MDKA ya. Teman-teman boleh dipantau ini karena ini juga sudah jebol apa namanya ya, resisten di sini ya. Ini resisten cukup kuat namanya ya karena ada double top di sini ya. Kemudian dia masuk lagi ke sini, turun lagi, masuk lagi, turun lagi, sekarang jebol, sekarang ngebest ya. Nah, ini kita ambil untuk patokan untuk masuknya. Jadi strategi stop lossnya kita tarik sedikit ke atas ya. Ini terlalu jauh. Nah, mungkin sekitar 5% saja di sini ya, di 1840. 1840. Ya, sekitar di sinilah ya. Sekitar 5%. Oke. Sorry. Masuknya di harga sekarang saja di sini. 2040, kemudian stop lossnya kita angkat sedikit ke atas. Ya, sekitar 5% di harga 1920. 1920 ya, sekitar di situ ya. Masuk di harga sekarang di 2040 atau 2050 ya. 2040 di sini. Oke. Targetnya boleh kita lihat di time frame 1 jam dulu ya. 1 hari. Kita lihat di sini ada resisten sekitar 30% lah ya, atau di sini 27%. Ya, 27% itu bukan target yang kecil teman-teman. Nah, ini ya. Di 2600. Silakan dicatat ya. Atau di screenshot. Untuk MDKA. Oke, selanjutnya kita cepat-cepat saja biar nggak kelamaan videonya karena ada 12 saham ini. Kemudian GPRA. Ini juga menarik menurut saya. Teman-teman lihat ini kenaikannya cukup drastis ya. Nah, kenapa saya berani? Karena ini sudah jebol resisten juga sebenarnya. Di sini resisten, kemudian dia jebol, retest, kemudian kita masuk. Ya, simpel sekali ya. Untuk broksumnya teman cek saja sendiri. Saya sudah cek semuanya. Ada akumulasi pokoknya. Intinya ada akumulasi. Nah, ini BOB saya kasih kode ya. Buy on breakout ya. Buy on breakout BOB. Oke. Selanjutnya Cepin juga menarik ya, tapi di sini saya sudah punya plan sebenarnya tanggal 21 Mei kemarin ya. Saya menjangkakan dia akan turun dulu seperti ini. Nah, dia akan naik lagi seperti itu ya. Tapi ini masih tertahan, teman-teman boleh gunakan ini ya kalau sesuai ya. Tunggu saja dia turun dulu. Atau kalau mau bukan nekat ya, kalau teman-teman mau ngambil risiko lebih lebih agresif ya, teman-teman bisa ambil di sini harga sekarang, kemudian ini kan sudah ada base ya, sudah ada ranging. Di sini bisa teman-teman tarik untuk stop lossnya seperti ini. Oke. Jadi masuk di 4880. Oke. Kemudian stop lossnya di 4740, sekitar 2,87% saja ya, atau 3%. Sementara targetnya di 5570, 14% seperti ini. Jadi ini bisa kita ganti langsung saja ke 26 Mei ya plannya. Oke, seperti ini ya, nggak usah ya, karena kita juga melihat di sini ada base atau ranging ya di time frame 1 hari di sini. Nah, di sini ada akumulasi. Nah, ini yang penting ya. Selanjutnya HRTA.
Ini juga masuk plan kita waktu itu di grup. Nah ini sudah capai target ya, yang 28 April itu sekitar 23% teman ya. Ini hapus saja ini biar bersih ya. Nah sekarang chipinnya ini juga menarik teman, karena di sini jelas terlihat ada ada tren naik ya, tren naik ini ya. Di sini dia nggak sampai ke sini ya, dia di sini saja sudah, karena di sini ada break of structure, kemudian dia masuk ke sini, kemudian naik seperti ini ya. Nah kita ambil entrian di sini. Teman-teman boleh gunakan plan ini kalau sesuai ya, 20% targetnya, kemudian stop lossnya 7%. Kenapa? Karena ini ada swing low, kita ambil di bawah ini ya, untuk target stop lossnya ya. Kalau kebesaran teman-teman atur lotnya ya, kalau target stop lossnya kebesaran, lotnya yang dikecilkan. Oke. Ini untuk HRTA. Oke, selanjutnya BBTN. BBTN juga naik lumayan tinggi teman ya. Ini sudah plan kita di tanggal 18 Mei kemarin ya. Jadi sudah floating profit sekitar tadinya sampai ke 6,8%, kemudian terkoreksi lagi sekitar 2%. Ya boleh teman-teman, seperti yang kita bilang di awal tadi BTN ya, boleh teman ikuti saja. Kemudian selanjutnya BTPS. BTPS ini juga plan kita di tanggal 18 Mei kemarin ya. Nah ini jadi teman-teman yang masuk 18 Mei kemarin malah sekarang oh ya sudah floating sedikit ya, floating profit sedikit. Teman-teman yang belum masuk boleh dipakai plan ini ya. Ini perbankan kecil-kecil ini saya lihat ada inflow ya. Nah di sini boleh kita lihat ya, plannya 1305 masuk ya, kemudian atau di harga sekarang 1315, kemudian stop loss 1240 sekitar 5%. Kalau teman-teman yang masuk 14 Mei tentu saja sudah floating profit sekitar berapa persen ya. Nah ini tadinya sudah sampai 8% ya, kemudian terkoreksi sekitar 5% ya. Oke, ini plan untuk 18 Mei atau kita ganti saja ke 26 Mei ya. 26 Mei. Nah ini. Oke, yang terakhir MBMA. MBMA. Oke, MBMA kemarin saya lihat cukup menarik ya. Cukup menarik. Ini plan lama ya. Sudah capai target. Sekarang saya masuk lagi karena saya lihat ada volume yang cukup besar ya di MBMA. Nah MBMA ini secara pola teman-teman lihat di sini ya, ini kan turun, kemudian naik, turun, naik, turun, naik ya. Ini neckline-nya, oke. Terkoreksi lagi, break ya. Nah ini, oke, ini break. Nah ini sebenarnya area buy itu di sini, teman. Ya, area buy itu di sini, oke. Jadi kalau teman-teman masuk di MBMA ini di sini, teman-teman tarik stop loss-nya di sini. Ya, sekitar ya 7% lah, lebih kurang seperti ini. Kemudian stop loss targetnya boleh teman-teman ambil ini. Ini kan beberapa kali ada candle hijau tapi nggak kuat naik ya. Nah, artinya di sini juga ada seller yang cukup kuat. Kalau nyampe di sini kemungkinan dia akan mantau lagi turun ke bawah. Jadi kita ambil saja targetnya sekitar ya 23% seperti inilah ya. Ini masuknya di 360 sekarang, harganya persis sama dengan harga saya ya. 360, kemudian stop lossnya 334 di sini. Sekitar 7% lah ya. 7%, kemudian target profitnya 446. Nah, sekitar 23%. Nah, stop loss ini ya, kalau saya sebenarnya tergantung situasi saja teman ya. Kalau situasinya di hari besok, misalkan hari Senin ya, saya lihat di bid offer, misalkan ada 3 papan itu tebal, kemudian di bawahnya tipis, saya tarik saja stop lossnya ke atas.
Misalkan di sini ya, itu bisa 3 atau 5% saja seperti itu. Tapi kalau yang idealnya itu di sini ya, di titik keempat ini lagi kira. Ya, karena di sini ada swing low yang harus kita lihat ya. Jadi sekitar 7%. Oke. Ada 12 saham. Nah, ini kan kebanyakan ya. Ya, nggak mungkin juga teman beli semua. Ya, teman kalau punya duit banyak beli semua juga nggak masalah. Tapi kalau teman mau menyaringnya lagi ya, kita di grup itu ya milih saham yang kita beli di hari itu tuh memang yang sedang rame saja, volumenya yang bagus, kemudian pergerakan yang bagus, kita masuk di saham itu. Yang merah misalkan dia turun, kita abaikan dulu. Jadi kemungkinan dari 12 saham ini paling kita masuknya itu 2 atau 3 saham paling banyak, itu sudah paling banyak. Ya, seperti itu ya. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat teman-teman ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.